Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1A kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem saraf pusat dan tepi. Di sini saya Rifanti Tresnita sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Selanjutnya ada rekan saya, ada Edelwis, ada Adinda, ada Aisyah, ada Farida, ada Eka, ada Davina, dan juga ada Alea Banda. Baik, selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengintegrasikan semua fungsi sistem saraf, baik dari dalam luar tubuh, sebagai pusat integrasi. Terus ada fungsi utama sistem saraf pusat. Yang pertama ada sensorik. Yang pertama, input sensorik adalah proses pengawasan atas perubahan yang terjadi di dalam dan di luar tubuh. Yang kedua ada integrasi. Yang pertama yaitu proses ini meliputi tahapan memproses dan menginterpretasi input yang masuk dan memutuskan tindakan. Terus yang ketiga ada output motorik, yaitu tubuh yang merespon dengan mengaktifasi otot dan kelenjar. Lalu ada cara kerja sistem pusat. Menerima rangsangan melalui reseptor, misalnya kulit atau mata. Terus memproses informasi yang masuk di otak untuk menentukan respon yang tepat. Dan juga mengirim perintah melalui saraf motorik ke otot atau kelenjar untuk bertindak. Alur singkatnya yaitu reseptor, lalu ke saraf sensorik yang menyambung ke otak ataupun sumsum tulang belakang, dan yang terakhir ada saraf motorik dan efektor. Selanjutnya bagian-bagian sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak adalah organ vital atau utama dalam sistem saraf pusat yang paling kompleks untuk mengatur seluruh fungsi tubuh, termasuk pikiran, emosi, gerakan, dan aktivitas vital. Bagian otak depan terdiri dari cerebrum, hipotalamus, dan talamus. Bagian otak tengah terdiri dari rectum dan tegmentum. Lalu bagian otak belakang terdiri dari otak kecil, medula, dan pons. Baik, selanjutnya ada cerebrum yang terdiri dari bagian lobus frontal, lobus parietal, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Cerebrum ini merupakan bagian otak besar yang berfungsi mengendalikan tingkah laku, mental, pikiran, kesadaran, kemauan, kecerdasan, dan kemampuan bicara dan berbahasa. Selanjutnya ada diencephalon, yaitu talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan struktur dari otak bagian yang memiliki dua lobus atau dua bagian. Talamus berfungsi sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh manusia. Hipotalamus yaitu struktur kecil di bagian tengah otak di bawah talamus yang berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh, pengeluaran hormon yang mengatur fungsi tubuh seperti metabolisme, reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, dan pola tidur. Selanjutnya ada midbrain, yaitu otak tengah yang terdiri dari colliculi, tegmentum, dan cerebral pendulus. Colliculi yang membentuk corpora quadrigemina. Bagian ini bertanggung jawab dalam menyaring impuls terkait penglihatan dan pendengaran sebelum diteruskan ke korteks otak. Tegmentum bagian ini dibedakan menjadi dua jenis dengan warna yang berbeda. Bagian berwarna pink berfungsi dalam koordinasi gerak dan area abu yang berfungsi menekan rasa sakit. Cerebral pendulus merupakan jalan utama untuk sinyal dari korteks yang akan disebarkan ke seluruh bagian sistem saraf pusat dan berperan sangat penting dalam koordinasi tubuh. Selanjutnya ada cerebellum, yaitu otak kecil, terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan otak dan berwarna abu-abu dan putih.
Otak kecil bertanggung jawab terhadap pengaturan gerakan, keseimbangan, pengatur sikap atau posisi atau postur tubuh, hingga koordinasi otot. Cerebellum penting dalam kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan cepat dan berulang seperti bermain video game. Selanjutnya ada otak belakang yang terdiri dari pons dan medula oblongata. Untuk pons sendiri berisi jalur serat-serat pada sistem saraf pusat dan berperan dalam pengaturan nafas. Untuk medula oblongata, bagian ini menyatu dengan saraf tulang belakang atau spinal cord. Bagian ini juga bagian yang dilewati serabut-serabut saraf, dan di bagian inilah serabut saraf membentuk piramida dengan sistem silang atau cross pathway. Bagian ini memiliki fungsi penting dalam pengaturan, yaitu denyut jantung, tekanan darah, bernapas, menafas, dan muntah. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinal adalah berkas jaringan saraf berbentuk tabung yang memanjang dari dasar otak hingga punggung bagian bawah dan dilindungi oleh tulang belakang atau vertebrata. Untuk yang selanjutnya ada jenis saraf tulang belakang dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada saraf sensorik, yang itu tugasnya itu membawa pesan dari tubuh ke otak. Sedangkan yang selanjutnya ada motorik, yaitu dia membawa perintah dari otak ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada perbedaan sistem syaraf otak dan juga sumsum tulang belakang. Otak adalah pusat kendali yang memproses pikiran, memori, dan juga emosi. Sedangkan sumsum tulang belakang adalah jalur komunikasi utama yang menyalurkan sinyal syaraf antara otak dan tubuh serta mengendalikan gerakan refleks. Nah, untuk otak itu terletak di bagian dalam tengkorak, dan untuk sumsum tulang belakang itu terlindungi di dalam tulang belakang atau vertebra. Yang selanjutnya, perlindungan sistem syaraf pusat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tulang pelindung. Untuk ada dibagi dua juga, yaitu tengkorak, yaitu melindungi otak dari benturan dan tekanan dari luar. Yang kedua ada tulang belakang, yaitu melindungi sumsum tulang belakang di dalam saluran tulang belakang, yaitu canalis vertebralis. Yang kedua ada cairan cerebrospinal atau CSS, yaitu mengisi ruang antara arachnoid dan via meter, ruang subarachnoid. Fungsinya peredam benturan, menjaga tekanan agar tetap stabil, serta mengangkut zat gizi dan sisa metabolisme dari jaringan-jaringan syaraf. Oke, selanjutnya perlindungan sistem saraf pusat. Yang ketiga ada selaput meninges. Meninges adalah 3 lapisan jaringan ikat pelindung yang menyelubungi otak dan susu tulang belakang. Nah, terdiri dari ada durameter. Durameter ini adalah lapisan terluar, tebal dan kuat, memberikan perlindungan mekanisme utama. Yang kedua ada arachnoid meter, adalah lapisan tengah yang menyerupai jaringan laba-laba yang berfungsi sebagai bantalan. Yang ketiga ada pia meter, yaitu lapisan terdalam yang menempel langsung pada jaringan saraf, membawa pembuluh darah untuk menutupi jaringan otak dan sumsum tulang belakang. Oke, selanjutnya ada kondisi umum yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang pertama ada penyakit Alzheimer, yaitu penyakit yang degeneratif otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kesulitan berpikir, perubahan perilaku, hingga hilangnya kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada selekrosis lateral amyotrophic atau ALS, adalah penyakit penyerang saraf motorik sehingga otot melemah, kaku, dan akhirnya lumpuh. Penderita ini bisa mengalami kesulitan berjalan, berbicara, menelan, hingga bernapas. Yang ketiga ada tumor otak. Penyakit ini merupakan pertumbuhan sel abnormal di otak yang bisa jinak atau ganas.
Gejalanya antara lain seperti sakit kepala, kejang, gangguan penglihatan, dan perubahan perilaku. Yang keempat ada peradangan abdominitas transversal, yaitu penyakit peradangan sumsum tulang belakang yang menyebabkan nyeri kelemahan otot, mati rasa, dan gangguan buang air kecil atau besar. Yang kelima ada trauma sumsum tulang belakang. Penyakit ini adalah cedera sumsum tulang belakang akibat benturan dapat menyebabkan kelumpuhan sebagian tubuh atau paraplegia atau seluruh anggota gerak atau tetraplegia, tergantung lokasi cederanya di mana. Yang keenam ada stroke. Stroke terjadi karena aliran darah ke otak terhenti akibat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejalanya berupa wajah mencong, gejala velo, dan kelemahan anggota gerak. Yang ketujuh ada cedera otak atau traumatis. Penyakit ini disebabkan oleh benturan pada kepala yang menimbulkan gejala ringan seperti pusing hingga berat berupa kehilangan kesadaran, kejang atau koma. Selanjutnya sistem saraf tepi atau perifer. Nah, sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat, yaitu otak dan susun tulang belakang dengan seluruh bagian tubuh. Fungsinya untuk menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor sistem saraf pusat serta membawa perintah dari sistem saraf pusat ke efektor atau otot dan kelenjar. Selanjutnya ada bagian sistem saraf. Yang pertama ada saraf somatik atau saraf sadar. Di sini mengendalikan tubuh secara sadar. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada saraf sensorik atau aferen, membawa impuls dari reseptor atau panca indera ke sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua ada saraf motorik atau eferen, membawa perintah dari sistem saraf pusat ke otot rangka. Yang kedua ada saraf otonom atau saraf tidak sadar, yaitu fungsi organnya dalam tubuh secara otomatis tanpa disadari. Aktif saat tubuh dalam keadaan tertekan, stres, atau bahaya. Contoh efeknya yaitu detak jantung meningkat, pupil melebar, pencernaan melambat, serta sistem saraf simpatik. Aktif saat tubuh beristirahat, rest and digest. Contoh efeknya yaitu detak jantung melambat, pupil menyempit, pencernaan meningkat. Kemudian ada fungsi sistem saraf tepi. Di sini yaitu untuk menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh tubuh. Kemudian menyampaikan informasi sensorik ke otak, menyalurkan perintah motorik ke otot dan kelenjar, menjaga kestabilan fungsi tubuh melalui sistem saraf otonom. Kemudian di sini ada organ di sistem saraf tepi. Organ dan struktur utama pada sistem saraf tepi meliputi yang pertama saraf kranial, kemudian saraf spinal, ganglion, reseptor, dan efektor, yaitu otot dan kelenjar. Selanjutnya, tadi kan sudah disebutin organ-organ di sistem saraf tepi. Ini akan dijelaskan lebih dalamnya. Yang pertama yaitu ada bagian olfaktori. Nah, olfaktor ini berfungsi sebagai indera penciuman. Yang kedua ada okulmotor, yaitu gerakan mata dan refleks dari pupilnya. Lalu yang ketiga ada trigeminal, yaitu gerakan wajah, contohnya itu mengunyah. Lalu ada facial, yaitu gerakan wajah dan juga rasa. Dan ada glossopharyngeal, yaitu rasa dan juga saat kita menelan. Lalu yaitu ada aksesori, yaitu gerakan jari leher. Dan di bagian hijau itu ada optik, yaitu dimana sebagai penglihatan. Selanjutnya ada trochlear, yaitu gerakan mata, dan ada abducnus, yaitu gerakan mata juga. Selanjutnya ada vestibular dan juga vagus, yaitu yang pertama pendengaran dan juga keseimbangan, dan juga gerakan dan sensasi organ perut. Selanjutnya ada hipoglossal, yaitu gerakan dan sensasi organ perut. Nah, lalu yang kedua ada saraf spinal. Saraf spinal mempunyai 31 pasang saraf campuran yang keluar dari sumsum tulang belakang untuk menghubungkan otak dengan tubuh, mengirimkan sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan juga motorik dari otak ke otak untuk gerakan dan juga sensor.
Selanjutnya yaitu ganglion. Ganglion spinal adalah gumpalan badan sel saraf sensorik yang terletak di akar dorsal setiap saraf tulang belakang, berfungsi untuk pusat pengolahan awal informasi sensorik seperti nyeri, sentuhan, dan juga suhu sebelum dikirim ke sistem saraf pusat, otak, dan sensor tulang belakang. Selanjutnya yaitu yang keempat dan juga lima, ini digabung yaitu reseptor dan juga efektor. Reseptor yaitu mendeteksi stimulus dari lingkungan atau di dalam tubuh dan juga mengunyahnya menjadi sinyal saraf atau impuls. Efektor adalah bagian tubuh seperti otot atau kelenjar yang menerima sinyal tersebut dan menghasilkan respons seperti gerakan otot atau pelepasan hormon. Selanjutnya yaitu gangguan di sistem saraf limbik. Ya. Nah, gangguan di sistem saraf tepi ini beberapa gangguan yang terjadi diantaranya ada neuritis, yaitu pandangan pada saraf tepi. Nah, lalu yang kedua ada neuropati periferi, yaitu kerusakan saraf akibat diabetes, infeksi atau keracunan. Lalu ada dysplasia, yaitu kelumpuhan pada satu sisi wajah akibat gangguan saraf kranial. Dan yang terakhir yaitu cedera saraf spinal, yaitu menyebabkan kelumpuhan di bagian tubuh tertentu. Kemudian di sini ada menjaga kesehatan sistem saraf. Yang pertama yaitu dengan stimulasi mental dan juga kognitif. Yang kedua pola hidup sehat fisik, dan yang ketiga adalah manajemen keseimbangan. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Sistem saraf pusat merupakan pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berperan dalam berpikir, mengingat, dan mengatur gerakan, sedangkan sumsum tulang belakang berfungsi sebagai penghubung impuls saraf antara otak dan tubuh. Dengan bekerja secara terintegrasi, sistem saraf pusat menjaga keseimbangan tubuh dan memungkinkan manusia merespon lingkungan secara cepat dan tepat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 kelas 1A.